Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku semua kelas 8. Untuk hari ini Pak Tri akan menjelaskan bab yang ketiga, yaitu tentang persamaan garis. Yang pertama, menemukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Variabel persamaan garis lurus. Di sini contoh 3A tambah 5B sama dengan 2. Berarti variabelnya adalah A dan B. 5K minus 2M tambah 1 sama dengan 0. Variabelnya adalah K dan M. Di sini 7 minus 3X tambah 4Y sama dengan 0. Maka ini variabelnya adalah Y, sudah satunya lagi X. Untuk variabel persamaan garis lurus, hal yang sudah jelas, kita lanjutkan untuk yang kedua, garis lurus. Menggambar grafik pada koordinat kartesius dapat menggunakan tabel pasangan sebagai alat bantu. Nah, ini contoh ya. Ini kita mau ada persamaannya, Y sama dengan X plus 2. Ini persamaannya. Variabel pada persamaan garis di atas adalah X dan Y. Nah, ini isilah daftar di bawah ini dengan menggunakan persamaan Y sama dengan X tambah 2. Nah, ini persamaannya. Maka kalau X nya kita masukkan negatif 2, maka Y nya akan ketemu 0. X namanya mensubstitusikan atau mengganti. X nya kita substitusikan dengan negatif minus 1, maka Y nya ketemu 1. Nah, ini akan ketemu hasil di sini, dan ini titik-titiknya. Dari hasil titik-titik ini nanti kita akan temukan garis. Nah, maka persamaan garis ini adalah Y sama dengan X plus 2. Nah, anakku, untuk garis lurus sudah tahu. Pengertian garis sudah tahu adalah garis jika dua titik saling dihubungkan maka akan membentuk sebuah garis, atau titik-titik yang saling berdekatan akan membentuk sebuah garis. Oke, ini garis lurus sudah. Kita lanjutkan. Bentuk umum persamaan garis. Persamaan garis lurus dapat dituliskan dalam dua bentuk, yaitu bentuk eksplisit. Nah, yang bentuknya eksplisit itu Y sama dengan MX plus C, dan bentuk implisit. Bentuk implisit itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Masing-masing bentuk dapat diubah ke dalam bentuk lain. Contoh ini Y sama dengan 3X plus 4. Nah, ini dapat diubah menjadi bentuk implisit. Bentuk implisit itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Bentuk implisit ke bentuk eksplisit ke bentuk implisit. Nah, contohnya Y sama dengan 3X plus 4. Nah, kita pindahkan semua. Y sama dengan ini 3X, karena melewati satu tanda sama dengan menjadi minus 3X. Ini juga minus 5X sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Oke. Sudah keterangan. A-nya sama dengan negatif 3, B-nya adalah 1, dan C-nya sama dengan negatif 4. Terus, nah, maka di sini berubah bentuknya menjadi, boleh ditulis minus 3X plus Y minus 4 sama dengan 0. Nah, menjadi bentuknya seperti ini. Bentuk implisit. Awalnya bentuknya eksplisit, kita ubah menjadi bentuk implisit. Sekarang bentuk lagi yang lain. Y sama dengan setengah X plus 3 diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C, bentuk implisit ke bentuk eksplisit. Contoh, ini penyelesaiannya. Y sama dengan E plus 3. Maka di sini kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2 semuanya. Jadi 2Y minus X min 6. Ini jadi min 6 karena dikalikan 2 sama dengan 0. Nah, terus bentuknya sekarang 3S min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, kita mau merubah dalam bentuk apa? Bentuk ini eksplisit. Nah, ini bentuk implisit.
kita jadikan eksplisit, maka menjadi min 2y, kita pindah semuanya menjadi min 3x plus 5. Perubahan tandanya menjadi y sama dengan izin sekolah beberapa hari. Terus kakak barunya suruh langsung ke kepala sekolah, tapi saya mau tanya enaknya kok aja atau kepala sekolah? Ini biar ke saya dulu aja. Kenapa sih Pak? kita lanjutkan di sini 3x min 2y min 5 sama dengan 0. Ini pindah semuanya menjadi min 2y sama dengan min 3x plus 5. Dipindah melewati suatu tanda tambah dengan kalau suku itu positif jadi negatif, negatif jadi positif. Karena ini koefisiennya negatif 2, maka ini kali pindah jadi pembagi. Maka y sama dengan min 3x plus 5 per negatif 2 sama dengan min 3 per min 2x tambah ini bagi 2 semuanya min 2, maka sama dengan 3 per 2x min 5 per 2. Jadi artinya y sama dengan 3 per 2x min 5 per 2. Nah, bentuknya sudah berubah. Kita lanjutkan anakku untuk gradien. Apakah itu gradien? Gradien adalah kecondongan sebuah garis. Nah, contoh ini ada suatu gambar. Nah, ini ada titik B dan ini titik A. Kalau lihat koordinatnya ini, titik A-nya adalah koordinatnya negatif 2 dan 3. Titik B-nya berapa? 4 dan 7. Nah, geser titik A 4 satuan dilanjutkan 3 satuan kanan sampai A berubah. Maka mempunyai kemiringan. Pergeseran ke atas 4, pergeseran ke kanan 2. Lihat ini turun ya. Kalau kita di sini 1 2. Naik lagi 1 2 3 4. Nah, ini garisnya. Maka menjadi 4 dulu, 1 naik 1 2 3 4, terus geser ke kanan 1 2, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka ini gradiennya. Maka gradien garis tersebut adalah M. Lambang M di dalam persamaan garis ini adalah namanya gradien. Maka untuk mencari gradien ini rumusnya y b min y a per y b min x a. Boleh ya. Ini untuk mencari rumus gradien atau y per x, boleh dalam bentuk gambar. Contoh ini ya. Ini titiknya. Nah, dalam satu titik, nah, ini rumusnya. Nah, kita masukkan ya, 2 titik ini berapa gradiennya? Setelah kita hitung, ternyata gradiennya adalah 1. Condongannya adalah 1. Dengan y per a, dari sini aja boleh. Pahamnya kita ambil ke arah sini. 1 2 3 4. Nah, ya naik 1 2 3 4. 4 per 4 adalah 1. Nah, boleh. Kalau tidak ada garisnya, angkanya ini hanya kotak aja, maka kamu mencarinya y per x. Itu kita lanjutkan anakku berikutnya ya, persamaan garis lurus yang diketahui gradiennya dan melalui sebuah titik. Persamaan garis yang mempunyai gradien dan melalui 2 titik x1 y1 dapat dicari dengan y min y1 sama dengan mx min x1. Ini adalah kalau ada satu titik ada satu gradien untuk membuat suatu persamaan garis. Kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis dengan gradiennya 2 dan melalui titik ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada suatu gradiennya 2, titiknya minus 3 dan 4. Maka berapa untuk persamaan garisnya? Kita masukkan aja y sama dengan y1 sama dengan mx min x1. Maka y min 4 sama dengan 2 x min. Nah, karena nilainya min lagi. Ya, maka menjadi positif. Nah, y min 4 sama dengan 2 x plus 3. Y min 4 sama dengan 2 x plus 6
Karena ini perkalian suku 1 sama suku 2. 2 kali X, 2X, 2 kali 3 adalah 6. Maka ketemu Y sama dengan 2X plus 6 plus 4. Maka Y sama dengan 2X plus 10. Nah, bentuk eksplisit ya ini. Maka di sini hasil dari persamaan garisnya. Boleh kamu berubah jadi persamaan garis boleh eksplisit atau implisit. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini. Kalau sejajar, maka gradiennya itu adalah sama. Oke, berarti kita mencari gradiennya dulu. Mencari gradien garis yang diketahui M1, maka 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Hanya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya adalah 6. Maka di sini untuk mencari gradien min A per B. Nah, rumusnya ya, kalau ada suatu persamaan, untuk mencari suatu garis atau gradien, maka rumusnya min A per B. Maka di sini A-nya berapa? 2. Karena rumusnya sendiri min, maka di sini B-nya min 3. Maka ini min sama jadi positif 2 per 3. Oh, jadi gradien persamaan ini adalah 2 per 3. Kalau sudah ketemu gradien 2 per 3, maka kita membuat satu persamaan gradiennya. Karena gradien 1 sama 2 ini sama, karena sejajar garisnya. Lanjut anak-anakku. Setelah ketemu, maka kita masukkan koordinat titiknya ini dengan rumus tadi Y min Y1 sama dengan MX min X1. Gradiennya 2 per 3. Maka kita masukkan Y min Y1 sama dengan MX ini. Maka Y-nya adalah min lagi 2, karena nilainya sendiri 2 adalah negatif. Nah, maka di sini Y plus 2 per 3S min 2 per 3. Ini pindah, 2 pindah jadi negatif. Maka ini disamakan, penyebutnya harus 3, maka menjadi 6 per 3. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Maka di sini ketemu Y sama dengan 2 per 3 X min 8 per 3. Atau Y sama dengan 2 per 3 X min 8 per 3 dikali 3. Maka ini menjadi 3Y min 2X min 8 sama dengan Y 3Y min 2X plus 8 sama dengan 0. Kenapa ini dikali 3? Karena ini biar menjadi suatu bilangan, tidak pecahan. Kalau bentuknya menjadi implisit. Itu anak-anakku, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang tentukan contoh yang ketiga, persamaan garis melalui titik ini dan tegak lurus. Nah, kalau garis sejajar tadi gradiennya sama, tapi kalau garis tegak lurus gradiennya tidak sama. Maka untuk mencari gradien yang persamaan garisnya M1 ini, kita cari gradiennya dulu. Nah, gradiennya sudah ketemu, berarti di sini karena rumusnya Y sama dengan MX plus C, ya kan? Maka M-nya itu kan gradien MX. Maka di sini gradiennya adalah 5. Mencari gradien garis yang ditanyakan persamaannya M2-nya ya, karena hasil kalinya gradien 2 kali tegak lurus adalah negatif 1. Maka kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 adalah negatif 1. Nah, maka kita masukkan, kita cari M2-nya. Nah, kalau beda, kalau tadi sejajar itu gradiennya sama, tapi kalau tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita sudah ketemu M1 nya 5, gradiennya ini kan 5MX ini. Kita substitusikan 5X kali M2 sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan negatif 1 per 5. Nah, maka M2 nya adalah negatif 1/5. Nah, ternyata M1 nya tadi 5, M2 nya adalah negatif 1/5. Karena ini garisnya tegak lurus. Baru kalau sudah ketemu, maka kita cari, kita masukkan lagi ke rumus Y min X tadi menjadi Y per 3 min 3. Ini masukkan, jadikan perkalian suku 1 sama suku 2.
Nah, Y tambah 3, karena ini min tambah min jadi positif. Ini dikalikan min 1/5 kali X adalah min 1/5 X tambah 4/5. Min jadikan kalikan jadi positif, menjadi 4/5. Maka ketemunya Y sama dengan min 1/5 X tambah 4/5 dikurangi 3, pindah. Posisi ini positif menjadi negatif. Karena ini adalah penyebutnya 5, harus kita samakan dengan penyebut 5. Kalikan aja 3 kali 5 adalah 15 bagi 5. 15 bagi 5 adalah 3, gitu kan? Karena ini sudah ketemu, kita kurangkan, maka menjadi sama dengan min 1/5 X per min 11/5. Nah, kita ubah aja bentuknya. Nah, kalikan 5 semuanya, maka menjadi 5Y min X min 11 menjadi 5Y. Ini pindah jadi positif, ini pindah jadi positif sama dengan 0. Nah, itu anak-anakku untuk kalau garisnya tidak sejajar secara penyelesaiannya. Perhatikan yang selanjutnya, persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Ya. Kalau ada 2 titik, kita akan membuat suatu persamaan garisnya. Maka kita cari X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita daftar dulu ini. Nah, karena titiknya ini ya, 2 titik koordinatnya adalah negatif 5 dan 2, dan 1 dan 4. Kalau ini udah, kita masukkan X1 nya berapa? Min 5. X2 nya, nah ini 1. Ini X1, Y1 nya 2, ya kan? X2, Y2. Nah, kalau udah, kita masukkan rumusnya ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Maka di sini kita gantikan, namanya mensubstitusikan. Angkanya kita ganti semuanya sampai di sini. Terus di sini kita selesaikan. Kalau udah kita gantikan 4 min 2 2, ya kan? 1 tambah 5 6. Kalau udah ini kita silang. 6 ke sini, 2-nya ke sini, maka 6 kurung buka Y min 2 sama dengan 2X plus 5. Ini adalah menjadi persilangan, ini menjadi perkalian suku 1 sama suku 2. Maka ini menjadi 6Y sama dengan min 12, dan ini 2 kali X 2X, 2 kali 5 adalah 10. Lalu kita pindah kelompokkan, 6Y min 12 min 2X sama dengan 10. Yang sama, yang sejenis, berarti di sini ini sama ini kan sejenis konstanta sama konstanta ini. Maka min 12 min 10, maka menjadi min 22 sama dengan 0. Nah, ini dibagi 2 semuanya, sederhana akan menjadi 3Y min X min 11 sama dengan 0. Dan anak-anakku, kita lanjutkan menentukan koordinat titik potong. Nah, kita akan menentukan koordinat titik potong 2 garis. Gimana cara menentukan koordinat titik potong 2 garis? Untuk menentukan koordinat titik potong 2 garis dapat menggunakan salah satu cara, yaitu menggambar 2 garis tersebut dalam satu bidang kartesius. Mamanya di sini persamaannya Y sama dengan 3X min 2 dan 2X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, maka koordinatnya kita gambar XY. Nah, kita 2 titik aja. Dari 2 titik ini akan ketemu di sini. Nah, yang satu di sini. Nah, maka 2 titik ini, karena dari pengertian awal garis itu adalah dari 2 titik yang saling dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Nah, cukup 2 titik ini, dah 2 titik, dah ini 2 titik. Kalau sudah kita gambar, maka akan ketemu titik potongnya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini yang terakhir ya anak-anakku untuk koordinat titik potong garis. Itu anak-anakku silakan dipelajari biar kalian lebih bisa. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.